guess for now you've got the lesson learned. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih kalian tips and trik memakai softline yang baik dan benar. So, jika kalian suka sama video ini, please keep on watching. Oke, langsung aja aku kasih tahu tutorial masang softline. Jadi sini mata sebelah kanan aku udah aku pasangin lensa. Yang sebelah kiri aku belum aku pasangin. Kelihatan banget kan bedanya gimana. Nah, langsung aja. Jadi nanti kalau kalian beli softline, aku saranin kalian harus beli alat ini, karena kalau misalnya kalian cuci tangan gak bersih terus kalian pegang lensa, itu bakal membahayakan mata kalian sendiri. Nah, makanya aku saranin buat beli alat ini. Jadi di sini ada dua alat. Yang pertama itu kayak pencapit gini, yang kedua itu buat alat penopang lensanya. Nah, langsung aja kita pasang ya. Oh iya, buat kalian mau masang softline, pastiin dulu tangan kalian tuh bersih. Minimal kalian harus cuci tangan atau mengelap tisu ya. Jangan pakai hand sanitizer, karena aku pernah pakai hand sanitizer dan terus aku pegang ke lensa, itu bakal pedes karena hand sanitizer mengandung sabun kali ya, nggak tahu. Nah, terus aku pasangin lensa ke bagian atas penopang. Terus kalian buka mata kalian, pasin di bagian kelopak mata yang hitam. Gak usah takut dia bakal kemana-mana, karena ketika udah situ kayak udah mantap di situ aja, pasti bahasa gue. Nah, udah yang kedip-kedipin selesai. Aku juga nggak tahu dulu awalnya aku pakai softline itu kelas SMP, sama kelas 1 itu belajar pakai softline. Pertama itu aku ke optik dan diajarin sama mbaknya tuh, sampai mbaknya tuh kesel banget sama aku. Nah, terus kalian disuruh buka mata, pas dipasangin lensa tuh pasti kayak gak mau ngebuka gitu karena takut. Nah, gak apa-apa sebenarnya, tapi lambat laun kalau misalnya kalian belajar terus itu kayak pakai softline tuh bakal cepet banget, kayak cepet. Oke, selanjutnya biasanya kalau kalian beli softline itu udah dapat free case buat softline ini. Nah, terus kalian juga setiap habis pakai softline, kalian pastiin air yang di dalam sini tuh cuma dipakai satu kali aja, karena air itu kan setiap kalian naruh softline, air itu kan sebagai pembersih dan antibakteri buat softline-nya. Pasti bakterinya udah campur jadi satu sama air softline itu. Nah, terus kalian juga harus nyuci wadah ini minimal 2 minggu satu kali. Kalau aku biasanya aku celupin di air hangat gitu, atau aku rebus tapi nggak sampai airnya mendidih gitu, sekitar 2-3 menit. Terus aku bersihin pakai tisu. Aku sih waktu itu searching, katanya itu efektif buat ngebunuh bakterinya. Jadi mastiin kalau wadah ini bersih dari bakteri, karena kan kalau misalnya udah di bagian mata itu kan fatal ya. Jadi kalian harus bener-bener rajin buat bersihin dan jaga kebersihan lensanya juga. Terus selanjutnya kalian jangan pakai softline lebih dari 12 jam, karena mata kalian juga butuh istirahat. Dan setiap pergi keluar ke udara yang agak panas atau ke dalam ruangan AC, biasanya kan mata kalian kayak kerasa kering gitu. Nah, kalian harus banget sedia tetes softline yang ukurannya kecil. Nanti aku kasih tahu gambarnya di sini. Nah, itu kalian tetesin aja di bagian softline aja, itu 2-3 tetes. Selanjutnya kalian harus pintar-pintar milih air buat lensa softline itu, karena nggak semua air lensa itu cocok di mata kalian. Ada beberapa merek air softline yang nggak cocok di mataku. Aku nggak bisa sebutin mereknya apa. Air softline yang biasa aku pakai itu biasanya merek X2, atau yang kayak sekarang aku lagi pakai itu merek A+. Ini sama satu merek sama air tetes mata yang aku biasa pakai, tapi air tetes mata itu bentuknya lebih kecil, dan air ini nggak boleh keseringan dipakai buat ditetesin mata gitu. Buat kalau kalian matanya kering, kalian tetesin pakai ini tuh nggak boleh, karena air ini tuh lebih ngandung sabun lebih banyak dibanding air yang lebih kecil tadi gitu.
jadi bisa membahayakan kalian. Makanya banyak banget orang bilang kalau pakai softline nanti bisa katarak segala macam, karena kebanyakan orang salah mempergunakan air yang sini dengan air tetes mata buat softline ya. Oke, selanjutnya memilih softline, bentuk softline itu nggak bisa asal-asalan, jadi kalian harus sesuaiin diameter kelopak mata yang hitam itu dengan diameter softline-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya kelopak mata yang kecil, jangan sekali-kali pakai diameter softline yang besar, karena itu bisa membahayakan mata kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli softline ke optik gitu, kalian harus sesuaiin bagian mata kalian. Selanjutnya, biasa jangka waktu pakai softline itu sekitar 6-8 bulan tergantung merek softline apa, tapi biasanya aku sekitar 5-6 bulan sekali itu aku selalu ganti softline aku dengan yang baru, karena aku khawatir kalau misalnya softline-nya itu udah ada bakteri yang gak hilang sama air solution-nya itu. Nah, selanjutnya kalian juga sebenarnya jangka waktu panjang atau pendeknya itu kadang ada juga teman aku yang 3 bulan itu udah gak nyaman softline yang dipakai. Itu sebenarnya tergantung perawatan kalian sehari-hari dalam pakai softline itu. Jadi kalau kalian orangnya bersih, selalu ngasih air softline selalu diganti, itu kemungkinan jangka waktunya malah bisa sampai 8 atau 9 bulan. Soalnya aku kadang ada softline yang gak pernah aku pakai dan itu udah 7 bulan gitu masih nyaman-nyaman aja aku pakai gitu. Jadi tergantung kalian cara ngerawatnya juga, tapi aku saranin buat 5 atau 6 bulan itu harus diganti sama softline yang baru. Mungkin buat kalian yang masih pemula, masih takut-takut buat pakai softline, tapi aku kalau pakai softline ini karena kebutuhan mata aku ingin, dan aku kurang pede buat pakai kacamata. Gak tau kenapa aku rasa lebih simpel pakai softline aja. Jadi aku saranin buat kalian juga misalnya yang pakai softline cuma buat gaya-gaya gitu terus dipakai sehari-hari, aku saranin lebih baik nggak usah gitu, karena sebenarnya sayang juga sama mata kalian. Terus kecuali yang memang membutuhkan itu nggak apa-apa dipakai. Jujur aku setiap kuliah aku selalu nggak pernah ketinggalan pakai softline karena kayak udah pewek banget gitu juga. Dan dari dulu emang aku ngerasa kalau aku pakai kacamata muka aku tuh aneh, jadi aku kayak say no to kacamata deh. Oke, segitu dulu tips dan tutorial dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kalian juga bisa request video-video apa yang selanjutnya harus aku buat di kolom komentar. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.